Selamat datang di Rasom Channel. Mohon dibantu ya, klik tombol like, komen, dan subrek-nya ya teman-teman. Terima kasih. Oke, kita mulai ya dari nomor 41. Diketahui F dan G, H sama dengan F kali G, H aksen 0, 5, dan maka nilai dari F aksen 1 tambah G aksen 1 berapa? Oke, berarti ya ini kan nomor 41 ya. F nya sama dengan AX kuadrat ditambah X ditambah 1. Berarti F aksennya nanti adalah 2AX tambah 1. Terus G nya atau GX, X kuadrat ditambah 2AX dikurang 1. Berarti G aksennya nanti adalah 2X ditambah 2A. Lalu H itu F kali G ya, dimana H aksen 0 nya itu 5 H aksen. Nah, kalau H nya F kali G kan berarti H aksen itu adalah F aksen dikali G ditambah F dikali G aksen ya kan. Nah, sehingga kalau H aksen 0 ya, itu berarti adalah aksen 0 nya sendiri harus 5. Berarti dimana H aksen 0 nya 5. Nah, H aksen 0 berarti F aksen 0 kali G 0 ditambah F 0 kali G aksen 0. Nah, gitu ya. H aksen 0 nya 5. Nah, terus H aksen 0 nya sendiri harus 5. Berarti F aksen 0 dikali ya kan, F aksen 0 dikali G 0 ditambah F 0 kali G aksen 0 itu harus 5. Nah, kita hitungkan langsung ya. F aksen 0 itu berarti 1, G 0 itu berarti G 0 ya, min 1. Lalu F 0 itu 1, G aksen 0 itu 2A. Nah, oke, kalau kita hitung berarti min 1 tambah 2A sama dengan 5. Min 1 nya pindah, berarti 2A sama dengan 6. Dapat hanya di 3 ya. Nah, yang ditanya adalah F aksen 1 tambah G aksen 1 ya, sehingga F aksen 1 tambah G aksen 1 itu sama dengan, kalau F aksen 1 berarti A nya kan 3 ya. Berarti ya kalau kita tulis di sini ya, berarti untuk ini F aksen 1 nanti nilainya sama dengan 2A dengan A nya 3, berarti 6 tambah 1 7 G aksen 1 ya. Kalau G aksen 1 itu nilainya 2 tambah 2A berarti 8. Berarti ini jawabannya adalah berapa? 15. Itu ya, nomor 41. Silahkan ditulis dulu. Oke, kita lanjut ke nomor berikutnya. Oke, limit X menuju tak hingga dari sin kuadrat dan seterusnya ya. Nah, untuk mengerjakan soal seperti ini, langsung pertama ubah dulu dia ke menuju 0 ya. Ingat prinsipnya, kalau X menuju tak hingga dari fx, biar dia bisa kita bikin menuju 0, maka semua X nya ganti dengan separ X. Dan kalau ini separ X nanti diubah jadi X gitu ya. Nah, soalnya sendiri kan. Nah, nomor 41, limit X menuju tak hingga dari sin kuadrat seper X dikurang cos 2 per X ditambah 1.
dibagi seper X kali sin 2 per X. Oke, langsung kita ubah ya, biar menuju 0. Nah ini kalau kita bikin menuju 0, berarti nanti seper X jadi X ini berarti jadi 2X, ini jadi X, ini jadi 2X ya kan, seper X nya jadi X, jadi 2 kali X. Oke, jadinya sin kuadrat X ditambah ini sendiri, kalau satunya kita tulis duluan ya berarti kan jadi begini nih, terus X kali sin 2X ya. Terus kita ubah ini 1 min cos 2X ya kan, 1 min cos 2X. Nah lihat ya, ingat lagi rumus-rumus yang penting untuk diingat ya. 1 min cos 2X itu adalah salah satunya. 1 min cos 2X itu bisa kita ubah jadi apa? 2 sin kuadrat, karena 2X berarti setengahnya ini jadi X. Nah, jadi 2 sin kuadrat X ini kebetulan bisa kita tambahkan ya, langsung kita tambahkan aja, berarti jadinya limit X menuju 0 jadi 3 sin kuadrat X, atau kalau kita langsung pecah 3 sin X kali sin X, lalu X dibagi. Nah, lalu ini. Nah, kalau udah ini kan lalu tinggal kita bagi sin X dibagi X itu kan 1 ya, yang ini seper 2, jadi 3 kali 1 kali seper 2, sehingga jawabannya adalah 3/2. Bisa? Kita lanjut ya, nomor berikutnya. Nomor 43. Jika garis singgung kurva dan seterusnya di titik A, B gradennya 12, maka nilai dari A tambah B yang mungkin ya. Nah, berarti di sini ya, berarti ya, ya kalau kita tulis dulu soalnya, katakanlah garis G ya, garis G itu singgung fx, fx-nya persamaannya 1, 3, min 12, 1, 3, min 12 di A, B. Nah, karena garis G ini singgung ini, berarti gradensi G itu sama dengan ya, berarti MG itu sama dengan F aksen A ya kan. MG nya sendiri kan sudah diketahui harus 12 ya, berarti 12 sama dengan F aksennya ini kan, F aksennya ini sendiri adalah ini ya, ini berarti F aksennya sendiri adalah 3, 6, min 12 ya kan. Nah berarti kita ganti X nya A, berarti 3A kuadrat 6A min 12. Oke, kita pindah ruas biar kita dapatkan persamaan kuadrat dalam bentuk umum ya. Terus bagi 3 dulu sebelum nanti kita faktorkan. Oke, sudah ya. Faktornya berarti apa? A 4 sama 2 ya, plus 4 minus 2, jadi A nya bisa 2 bisa min 4 ya. Nah, A ini berarti nilai X nya ya, A nya bisa 2, A nya bisa min 4. A ini sendiri adalah X ya, A nya 2. Kalau A nya 2 berarti nanti B nya itu adalah Y nya. Berarti kalau B nya berapa? Kalau X nya ganti 2 kan, 8 tambah 12 kurang 24, 8 kurang 12 min 4, berarti A, B nya adalah 2, min 4 ya kan. Oke, terus kalau ini B nya berapa? B nya min 64 tambah minus 64 tambah 3 kali 16 48 tambah 48 ya. Oke, ini adalah 96 ya kan.
96. Nah, berarti ini nanti jadi berapa ini totalnya? 32 ya. Dari sini berarti A, B nya min 4,32. Nah, kalau yang ditanya sendiri adalah A tambah B yang mungkin. Berarti untuk yang ini A tambah B nya ya, jadi kalau A tambah B nya itu bisa minus 2, bisa juga 28. Nah, yang tersedia di pilihan adalah yang minus 2 A. Oke, kita lanjut kembali ya. Nomor berikutnya. Nomor 44. Oke. Limit X menuju 2 dari akar 3 dan seterusnya dikurang 1 itu A. Maka nilai dari limit X menuju 2 dari ini sama dengan berapa? Oke, pertama ya, biar gampang, si akar 3 ya itu misalkan aja lah dulu HX ya. Jadi pertama misal si A tambah B per X akar 3 ini tuh anggap HX, sehingga nanti kalau yang sementara yang dalam yang ditanya kan ada bentuk akar 3 juga, tapi nggak sama persis ya kan, tapi kayak gini dia. Nah gini kan, nah ini sendiri kan bisa kita faktorkan 1/27-nya. Jadi 1/27-nya bisa kita faktorkan begini kan, gini. Lalu berarti ini bisa diakar tigain, 1/27 diakar tigain itu kan 1/3. 1/3 berarti yang ini jadinya nanti nilainya adalah sama dengan 1/3 HX gitu ya. Jadi kalau ini kita misalkan HX, nanti yang bentuk akar yang ditanya itu 1/3 HX ya, sehingga kalau kita ulangin lagi ya, jadi diketahui adalah limit X menuju 2 dari HX dikurang 1 itu sama dengan A, yang artinya H2 dikurang 1 itu sama dengan A ya kan. H2 dikurang 1 sama dengan A, alias H2 sama dengan A tambah 1 ya gitu. Nah yang ditanya adalah limit X menuju 2 dari HX ya kan tambah X kurang 1 ya, berarti H2 tambah 1 yang ditanya. H2 tambah 1, maaf ini tadi bukan HX ya, tapi 1/3 ya, 1/3 A, berarti sama dengan 1/3 H2 tambah 1, 1/3 H2 tambah 1. H2 sendiri tadi nilainya kan adalah A tambah 1, ini 1/3 ya, 1/3 1 lah. Nah H2 nya sendiri kan A tambah 1 ya, berarti jawabannya adalah 1/3 A tambah 4/3. 1/3 A ditambah 4/3. 4/3 dari 1/3 tambah 1 kan 4/3, atau A tambah 4/3. A tambah 4/3 seperti yang di pilihan A. Oke, itu nomor 44 ya. Kita lanjutkan. Ke nomor 45. Nah, 45 ya. Coba kita, jika bla 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 adalah A tambah B akar 7, maka nilai A kurang B ya. Nah, kalau ini tinggal kita rasionalkan aja ya.
Jadi nomor 45 hasilnya ya, hasilnya nanti adalah bentuk yang pertama kita rasionalkan, berarti kali dengan, nah ingat perkalian sekawan ya, kalau A min B dikali A plus B ya kan. Nah untuk merasionalkan ya kan, prinsipnya gunakan perkalian sekawan, yaitu apa, kalau ada A min B ketemu A plus B, hasilnya kan nanti adalah A kuadrat kurang B kuadrat ya. Ya, sehingga untuk nomor 45 hasil operasi bilangannya itu setelah dikali sekawan, yang pertama berarti kita kali 1 plus akar 2 atas dan bawah, berarti yang di atas nanti ada 1 plus akar 2, yang bawahnya kan jadinya dia ketemu sekawannya, berarti jadi A kuadrat kurang B kuadrat, 1 kurang 2 min 1. Oke, dikurang bagian yang kedua kali sekawan lagi, berarti atasnya nanti jadi akar 2 tambah akar 3, bawahnya 2 kurang 3 min 1, tambah ya, tambah akar 3 ditambah akar 4, 3 kurang 4 min 1, dan seterusnya ya, dan seterusnya sampai nanti suku terakhirnya adalah ditambah 27 28 akar gini kan, akar, terus bawahnya min 1. Nah sekarang setelah dirasionalkan, coba kita apakah sudah bisa dijumlah? Sudah, karena penyebutnya kan udah sama nih. Nah kemungkinan besar ini dicoret-coret nih. Iya, ini akar 2 nya habis. Jadi seandainya yang dijumlahkan itu 2 suku ini aja, maka yang sisa itu adalah 1 dikurang akar 3 nih. Kalau kita teruskan sampai sini, berarti ini habis, min akar 3 tambah akar 3 juga habis nih. Jadi yang sisa nanti 1 sama plus akar 4. Jadi sepanjang apapun ini berarti yang sisa itu adalah yang ujungnya doang nih, yaitu berarti 1 sama yang ini tambah akar 28. Nah gitu ya. Berarti akar 28 sendiri kan akar 4 kali akar 7, berarti 2 akar 7 ini. Terus masing-masing dibagi min 1, berarti min 1 min 2 akar 7. Berarti jika ini sama dengan A tambah B akar 7, berarti kan A nya min 1, B nya min 2 ya. Berarti A, B nya itu masih A nya min 1, B nya min 2. Yang ditanya adalah A kurang B ya, maka A kurang B sama dengan min 1 dikurang min 2, berarti dapat 1. Ya ini jangan lupa ya, ini perkalian sekawan. Pada saat kita merasionalkan kita kali sekawan. Kita lanjutkan. Oke, nomor 46. Oke, kita tulis dulu aja soalnya. Limit X menuju Pi dari 5 tambah cos X, 5 tambah cos X dikurang 2 Pi min X dikuadratkan sama dengan berapa? Nah kalau kita substitusi dulu Pi nya ya, cos 80 min 1, 4 akan 42, 2 kurang 2, 0. 0 per 0 ini ya, 0 per 0 ya. Bisa kita apa namanya, ubah nanti dicoret, atau ini paling enak diturunkan aja sih ya, diturunkan saja ya. Berarti sama dengan limit X menuju Pi ya, kita gunakan dalil L'Hospital ya. Berarti kita turunkan atas dan bawah, sekalian belajar menurunkan lah ya. Turunkan ini per turunkan ini gitu ya. Menurunkan, kalau limit yang menerapkan dari L'Hospital itu bukan menurunkan bentuk ini sepaket ya, bukan U per Pi, tapi masing-masing. Turunkan, ini kan sama aja pangkat setengah artinya kan, berarti setengah dalam kurung 5 tambah cos X, dia jadi pangkat min setengah. Terus dikali turunan dalamnya, 5 tambah cos X berarti min sin X. Oke. Terus yang ini turunkan lagi, berarti 2 dalam kurung Pi min X, dia jadi pangkat 1 dikali turunan Pi min X min 1 ya kan. Nah
Sudah. Berarti karena sudah kita turunkan, lalu sekarang coba kita substitusi X-nya. Cos 180 tadi berapa? Cos, berarti setelah sudah kita turunkan, kita masukkan ya. Ini kan jadinya nilainya ini 4 nih ya. Yang ini nilainya jadi 4. 4 pangkat setengah itu sendiri berarti berapa? 1/2 ya, 1/2. Jadi tapi kalau kita masukkan sini dia nilainya masih 0 ya kan. Yang ini juga nilainya 0, berarti ini sama ini nanti bisa dicolok nih. Iya, tinggal kita ubah aja ya. Oke, berarti untuk yang sudah tidak 0 langsung aja kita hitung nilainya ya. Min ini bisa kita hapus. Berarti jadinya 4 pangkat min setengah itu kan 1/4, 1/2. 1/2 kali 1/2 1/4, sama yang ini jadi 1/8 ya. Jadi berarti 1/8 kali limit X menuju I dari I min X sin X. Nah ingat, sin X itu sendiri sama aja nilainya dengan sin ya, dari limit X. Sin 180 min X dengan sin X itu sama nilainya. Sin X dengan sin pelurusnya sama nilainya. Jadi ini dicoret 1 nih. Ya 1 ya kan, 1. Berarti kalau gitu jawabannya adalah 1/8 kali 1. Ya ini 1 nilainya. Sehingga jawabannya 1/8. Ya dipadukan aja. Setelah dihospitalkan, nah 0/0 yang ini apa tadi gimana? Ini ubah ya sin X-nya jadi sin 180 min X. Jadi ini karena itu bisa dicoret. Oke, kita lanjut ya, nomor 47. Suatu ujian diikuti 2 kelompok dan masing-masing kelompok terdiri dari 6 siswa. Nilai rata-rata kelompok pertama adalah 70, kelompok kedua 65. Seorang siswa kelompok 1 pindah ke kelompok 2 sehingga nilai rata-rata kelompok 1 jadi 72, nilai rata-rata kelompok 2 menjadi berapa? Oke. Jadi ada 2 kelompok ya. Kelompok 1 dan kelompok 2. Kelompok 1 6 orang, masing-masing 6 siswa ya, katakanlah ini tuh A, B, C, D atau X lah ya, biar gampang ya, X1, X2 sampai X6. Ini X1 atau A1 lah ya, A1 lalu A2 dan seterusnya sampai A6. Yang ini B1, B2 dan seterusnya sampai B6. Kelompok 1 rata-ratanya 70, berarti jumlah datanya dibagi 6 itu 70. Berarti A1 tambah A2 tambah dan seterusnya sampai tambah A6 dibagi 6 sama dengan 70. Kalau langsung dikali silang 6-nya berarti jadinya 420. Kalau yang ini B1 tambah B2 tambah dibagi 6 sama dengan 65. Kalau 6-nya langsung kita kali silang jadi 6 kali 65. Ini sendiri nanti berapa nih? 390 ya. Terus seorang siswa dari kelompok 1 pindah ke kelompok kedua sehingga rata-rata kelompok satunya jadi 72. Nah, jadi anggaplah si A1 yang pindah ya, si A1 yang pindah. Nah, nanti yang ini tuh nilai rata-ratanya jadi 72 ya. Jadi kelompok yang baru ya, kelompok yang baru sekarang itu kelompok satunya menjadi A2 sampai A6. Nah, rata-ratanya berarti A2 ditambah dan seterusnya dibagi 5 itu sama dengan 72. Berarti 5 kali 72. Nah, kelompok 2 sekarang adalah
A1 nya ada ke sini ya, berarti A1 ditambah B1 ditambah dan seterusnya ditambah B6 dibagi yang ditanya rata-ratanya nih. Nah ini kalau dibagi sama 7 berarti sama dengan gitu ya, sama dengan. Nah B1 tambah B6 tadi kan ada 390, yang ini nilainya 390 nih, yang ini tuh 390. Sementara kalau A1 itu ya kan nilainya kan bisa dapatkan dari sini. Ini kan A2 kemenangnya 5 kali 72 itu kan 360. Nah yang ini 360 nih, ini 360. Berarti ini berapa ini? Yang 420 kurang 360 berarti 60 ya. Nah ini 60. Nah berarti rata-rata kelompok 2 yang baru adalah 450 ya kan. Benar ya, 390 ditambah 60 450 ya kan. 450 dibagi 7. 150 bagi 7. Nah tinggal kita bagilah ya. Ini itu kan berarti 420 ditambah 30. 30 nya kita bikin aja lagi 28 tambah 2 ya. Nah biar gampang kita ngebaginya. Ini dibagi ini tuh 60 tambah ini bagi ini 4 tambah 0, ya. Berarti 64 gitu lah intinya. Nah komanya berapa? Nah ini kan ada dua nih yang 64 nih, yang D sama E, bukan koma 5 ya. Nah kalau koma 5 itu berarti ini, kalau ini 3,5, jadi jawabannya yang D. Yang D berarti 64,28. 2 dibagi 7 0,28 berarti ya, 0,2 lah ya kan, 0,2 jadi 64,28 yang 47. Oke, kita lanjut ya. Nomor berikutnya. Nomor 48. Kurva f ax kuadrat tambah, jadi f-nya adalah sama dengan ax kuadrat tambah bx c. Memotong sumbu y di 0, -1, berarti artinya f0 nya itu min 1 ya kan, melalui 0, -1 atau f melalui 0, -1 ya, f melalui 0, -1. Kalau di titik sini ya, karena titik ini dilewati ini, berarti titik ini memenuhi jika di titik sini. Jadi f itu sama dengan y ya, berarti min 1 sama dengan 0 tambah 0 kurang c. Jadi c nya langsung dapat 1. Lalu limit x menuju 2 dari si fx dibagi x min 2 harus 2. fx nya sendiri tadi yang ini, ax kuadrat ditambah bx min c. Nah c nya sendiri langsung kita updatekan aja ya, min 1. Nah jadi kan kita cek dulu bentuk awalnya. Untuk f2 nya sendiri ya, f2 kan 4a tambah 2b kurang 1 dibagi 0. Nah nilainya sendiri nanti harus 2, berarti bentuk awal ini 0 per 0 ini gitu. 2 ini berarti dapat dari setelah disederhanakan mereka dengan cara difaktor atau diturunkan ya. Nah jadi berarti kita dapat hubungan A sama B, 4A tambah 2B kurang 1 sama 0. Lalu setelah diturunkan ya, kalau kita diturunkan aja, berarti 2AX ditambah B per 1, lalu X nya kita ganti 2 ya kan? Dapatnya adalah 4A tambah B ya, sama dengan, berarti nilai limitnya adalah 4A tambah B. Nah itu ya. Nah nilai limitnya sendiri tadi harus sama dengan 2. Nah ini hubungan A sama B yang kedua ya. Nah berarti tinggal kita eliminasi sama yang ini ya, yang ini. Berarti kita tinggal tuliskan persamaan yang kedua, yaitu 4A tambah 2B sama dengan 1.
kita eliminasi langsung bisa ya. A nya habis, 2B, B kurang 2B min B sama dengan 1. Nah, B nya min 1 ya. Nah, B nya min 1 ya, sehingga B nya min 1. Kita substitusikan B nya min 1 ke sini, berarti pindah ruas 4A nilainya 3. Nah, kalau yang ditanya adalah 4A tambah B tambah C ya, yang ditanya itu 4A tambah B tambah C, 4A tambah B tambah C. 4A nilainya 3, B nilainya min 1, tadi C nilainya 1. Jadi berapa ini? Iya, 3. Oke, kita lanjutkan ya ke soal berikutnya. Oke. Perhatikan tabel berikut. Jika 60% siswa dinyatakan lulus, nilai tertinggi yang gagal adalah, nah ini oke, coba kalau kita tulis dulu tabelnya ya. Nilai frekuensi 1, 2, 3, 4, 5. 51 60, berarti 61 20, 71 80, 81 90, 91 100, 37 12, 37 12 14, 60% lulus, berarti 60% nilai terbaik ya. Ini sendiri frekuensinya 10, 20, 30, 40. Nah, 40 dari 40 ini yang lulus adalah 60%. 60% dari itu berarti berapa? 24. Yang artinya 16 tidak lulus. 16 orang terendah nilainya tidak lulus. Nah, jadi yang ditanya adalah nilai tertinggi yang tidak lulus ya. Nilai tertinggi yang TL ya tidak lulus, berarti itulah X16 karena 16 yang tidak lulus. Ya, urutan ke-16. Urutan ke-16 sendiri di sini alamatnya ya kan, di sini. Nah, udah tinggal kita gunakan rumus ya. XK sama dengan TB tambah K kurang frekuensi kumulatif sebelum frekuensi kali P atau C ya, P lah ya. Oke, kita mau nyari X16. X16 lah nilai orang tertinggi nilainya tapi nggak lulus. Ya, X16 di sini alamatnya 70,5 tambah 16 kurang frekuensi kumulatif sebelum kelas ini 10, frekuensi kelasnya 12 kali panjang kelasnya 70 kurang 60, 80 kurang 70 sama aja 10. 6 bagi 12 setengah kali 10 5, jadi 75,5. Jadi 75,5 itu batas apa namanya? Iya. Nilai tertinggi golongan yang tidak lulus. Ya. Oke, kita lanjutkan ya soal terakhir.
Oke, nomor 52 soal limit. Kita tulis saja soalnya. Tentukanlah limit X menuju 2 dari X kuadrat minus 3 min 1 sin pi min X tambah 2. Nah, ini. Oke, X kuadrat min X min 2 kuadrat sama dengan berapa? Oke, berarti kita tinggal substitusi aja biar ketahuan apakah 0 per 0. Kalau iya, yang bikin siapa? X nya 2, iya ini 0 ya, membuat 0. Min 2 tambah 2, 0. Sin pi itu 0, sin 180 itu 0. 4 kurang 2 kurang 2, iya 0. Pembuat 0 nih, berarti masing-masing dalam diri mereka ini ada X min 2. Nah, coba bisa nggak kita munculkan itu ya. Nah, oke, tinggal kita munculkan ya. Nah, kalau bentuknya gini berarti kan tinggal kita kali sekawan, nanti muncul dia. Kalau ini udah tinggal difaktorkan aja. Kalau yang ini ya, kalau kita bahas yang ini dulu ya, ini tuh kan sama aja dengan sin pi dikurang X min 2. Nah, nyambung dengan soal yang tadi nih, soal yang limit yang tadi nomor berapa tadi? Nomor 40. Nah, sin 180 min theta itu sama dengan sin theta. Jadi ini tuh sama aja dengan sin X min 2 ini. Nah, ya, nyambung. Oke, kita langsung ya. Oke, kalau kita urus bawah dulu, pasti ada X min 2 nya nih, ya kan? X min 2, berarti tinggal dikali sama siapa? X, supaya ada X kuadratnya, supaya min 2 ini, berarti min 2 nya kali plus 1. Karena di kuadrat, berarti masing-masing dapat kuadrat. Terus biar muncul, kita tinggal kali sekawan. Ya, kita kali sekawan, sehingga di bagian bawah, nanti ada sekawan dia, yaitu X kuadrat minus 3 tambah 1. Berarti di bagian atas tidak ada, tapi langsung hasil kalinya aja. A kuadrat kurang B kuadrat, berarti X kuadrat min 3 min 1, berarti X kuadrat minus 4. Nah, X kuadrat minus 4 sendiri kan, kalau kita faktorkan, dia nanti jadi apa? X min 2 kali X plus 2 gitu ya, X kuadrat min 4. Terus yang ini tadi, jika diubah bentuk, jadinya adalah sin X min 2. Udah kelihatan ya? Berarti X min 2 kita coret sama ini, terus X min 2 satu lagi coret sama ini. Jadi kalau ini kita coret, ini habis semua, satu. Nah, sisanya berarti tinggal kita ganti dengan X nya 2. Sehingga nilai limitnya adalah 2 tambah 2, 4 per 2 tambah 1, 3 dikuadratin 9 kali 4 kurang 3, 1, akar 1, 1, 1 tambah 1, 2. Nah, ini masih bisa dicoret, jadi jawabannya adalah 2 per 9. Ya, itu. Silahkan dicatat. Dan demikian ya untuk progres matipanya, panas banget. Terima kasih sudah berkunjung. Ya, tetap semangat belajarnya. Jangan lupa like, comment, subscribe-nya ya. Share juga ke teman-temannya ya, biar yang kesulitan jadi bisa ngerjain progresnya ya. Thank you semua ya, adik-adik semua. Thank you, dadah.